Halo semuanya, selamat datang di konten hari ini di mana kita akan membahas sedikit tentang sejarah abad pertengahan tapi melalui cara yang berbeda. Kali ini kita akan membahas abad pertengahan melalui sudut pandang game, yaitu Mount and Blade Warband, sebuah game yang membawa kita langsung ke jantung kehidupan abad pertengahan. Tapi seberapa akuratkah representasi game ini terhadap sejarah yang sebenarnya? Mari kita jelajahi bersama. Abad pertengahan, atau yang sering disebut dengan zaman kegelapan, Dark of Era, Medieval Age, adalah periode yang berlangsung dari abad ke-5 hingga ke-15. Periode ini ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan munculnya berbagai kerajaan serta sistem feodal yang kompleks. Dalam game Mount and Blade, kita diperkenalkan dengan dunia fiksi yang bernama Calradia yang terbagi dengan berbagai kerajaan, masing-masing dengan budaya militer politiknya sendiri. Ini mencerminkan perpecahan politik yang terjadi di Eropa selama abad pertengahan, di mana berbagai kerajaan berjuang untuk kekuasaan dan pengaruhnya masing-masing. Nah, tadi ada kata-kata yang menyebutkan tentang feodal. Sebenarnya apa sih feodalisme itu? Nah, feodalisme sendiri adalah struktur sosial dan ekonomi yang mendominasi Eropa pada abad pertengahan. Dalam sistem ini, tanah adalah sumber kekayaan utama dan didistribusikan oleh raja kepada bangsawan sebagai imbalan. Nah, para petani bekerja di tanah tersebut dan memberikan hasil panen sebagai pajak. Di Mount and Blade, pemain dapat menjadi vasal atau istilahnya bawahan dari seorang raja, menerima tanah sebagai imbalan. Pemain juga dapat mempertahankan tanah tersebut dari serangan musuh dan mengolah sumber daya untuk kesejahteraan wilayahnya. Ini menggambarkan tanggung jawab dan hak yang dimiliki seorang bangsawan dalam sistem feodal. Nah, kehidupan sehari-hari di abad pertengahan sangat berpusat pada agrikultur. Namun, perdagangan juga mulai berkembang, terutama di kota-kota besar. Pasar menjadi pusat aktivitas ekonomi, di mana berbagai barang diperdagangkan dari hasil bumi hingga kerajinan tangan. Pemain dapat terlibat dalam perdagangan, membeli barang di satu kota dan menjualnya di kota lain untuk mendapatkan keuntungan. Naiknya harga barang di berbagai kota mencerminkan dinamika ekonomi abad pertengahan, di mana ketersediaan dan permintaan mempengaruhi nilai komoditas. Selain itu, adanya karavan atau rombongan pedagang dan ancaman bandit menambah realisme pengalaman perdagangan di masa tersebut. Baik itu di sejarah sebenarnya atau di game Mount and Blade, perang adalah aspek penting dari abad pertengahan dengan berbagai konflik yang terjadi antara kerajaan satu dan kerajaan lainnya, termasuk perang salib dan perang antar bangsawan lokal. Teknologi militer berkembang dengan penggunaan sistem senjata seperti pedang, tombak, panah, dan akhirnya bubuk mesiu pada akhir periode ini. Sistem pertempuran di Mount and Blade sangat militer, memungkinkan pemain untuk memimpin pasukan dalam pertempuran besar. Pemain harus mempertimbangkan taktik, formasi, dan jenis unit yang akan digunakan, mirip dengan strategi yang digunakan oleh komandan militer abad pertengahan. Variasi unit seperti infanteri berat, pemanah, dan kavaleri juga mencerminkan keragamaan pasukan pada masa tersebut. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pada konten Mount and Blade part pertama ini. Semoga konten ini cukup menghibur dan memberikan pengetahuan bagi kalian semua. Tunggu di konten Mount and Blade part kedua di minggu depan, oke? Oke teman-teman, see you.